Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Untung Dwi Harjo di channel Kang Harjo Arya Surabaya. Gimana kabar teman-teman sekalian? Semoga baik selalu ya. Kali ini saya akan berbicara mengenai apa itu ilmu sosial. Artinya ilmu ini khusus untuk bagi yang para milenial yang mungkin baru masuk di semester 1 di ilmu sosial, di fakultas ilmu sosial dan politik atau visipol atau fisip. Ini perlu saya hanya sekedar pengalaman saja, tukar pengalaman. Jadi kalau saya baru merasakan bahwa untuk ilmu-ilmu sosial seharusnya minimal kita itu ilmunya tidak hanya cukup S1, karena kalau ilmu sosial itu rata-rata dari ilmu yang tidak terapan. Jadi dulu ada dosen saya di sebuah fakultas di tempat saya dulu kuliah di S1 mengatakan bahwa hanya 10% aja ilmu sosial yang dipakai di tempat kerja. Betul, memang untuk sedikit yang sekali di dunia kerja, terutama bukan di dosen atau di lingkungan akademik. Jadi kalau hanya kita lulusan S1 atau sarjana, itu kita akan dibatasi oleh perspektif yang hanya ilmu itu yang kita dapatkan, sehingga kalau memang kita terjun di dunia profesional di swasta ya akan sedikit sekali yang kita dapatkan atau kita bisa terapkan. Jadi seandainya memungkinkan setelah lulus S1, setelah kemudian kita bekerja secara profesional, usahakan teman-teman itu bisa sekolah S2 di swasta pun nggak masalah, karena kita akan banyak bergaul dengan lingkungan yang baru, dengan kawan yang baru yang pengalamannya lebih dari kita di S2 itu bukan hanya untuk mencari ilmu sebenarnya, tapi untuk kita berinteraksi dengan kawan-kawan yang profesinya mungkin berbeda, mungkin pengalamannya juga berbeda, sehingga kita mempunyai perspektif yang lebih menyeluruh ya, lebih bervariasi. Jadi kita akan lebih bisa menyerap ilmu-ilmu yang di luar kita dulu, misalnya ilmu sosial, misalnya ilmu politik mungkin hanya bisa diterapkan di sektor swasta yang tidak berhubungan dengan politik praktis, tapi beberapa hal yang mungkin bisa diterapkan di sana ada ya, politik kantor atau apa, kita jadi lebih bisa memahami itu. Nah, kalau S2 atau program magister ilmu sosial, mungkin kalau bisa, kalau bukan akademis itu lebih tidak linear. Jadi kayak ilmu sosial misalnya sosiologi, kalau bisa S2-nya adalah komunikasi mungkin ya, karena kalau sosiologi itu lebih filosofis, jadi lebih berpikiran atau berperspektif makro, sehingga dia membutuhkan ilmu semacam pelengkap ya. Jadi ilmu komunikasi yang lebih bisa berpikir mikro, jadi saling melengkapi, atau ilmu yang terapan lainnya. Jadi itu contoh di sosiologi yang saya pernah mengecap di perkuliahan S1. Jadi di dunia kerja itu kalau mungkin kan di swasta, karena swasta misalnya ya, bukan pegawai negeri. Kalau pegawai negeri mungkin tidak dituntut, walaupun sekarang mungkin dituntut untuk sekolah, tapi dia punya jaminan semacam jenjang karir yang jelas, sehingga dia bisa, walaupun mungkin S1 dia bisa bertahan karena ada jenjang karir yang jelas. Kalau di swasta mungkin satu-satunya jelas adalah bisa sekolah lanjut yang bisa jadi peluang-peluang baru yang itu membuka
nuansa-nuansa peluang-peluang di luar yang bisa membuka mata lebih lebar, bisa mendengar lebih banyak dan berbicara dengan orang-orang lain yang lebih berpengalaman. Jadi pentingnya teman-teman dulu sekalian yang kaum milenial misalnya yang baru fresh graduate itu seyogianya mempersiapkan beberapa tahun setelah bekerja, itu mungkin 5 tahun atau 10 tahun itu untuk sekolah lagi S2. Nggak peduli itu swasta atau negeri, yang penting biayanya terjangkau dan kita juga ada waktu untuk ruang untuk melalui waktu untuk kuliah itu, jadi tidak mengganggu di pekerjaan kita, sehingga kita ada senior yang mengatakan bahwa kalau kita di swasta misalnya, kalau pensiun itu kalau bisa memang harus S2, karena kalau misalnya hanya cukup S1 ya tidak akan banyak berkembang. Jadi kalau misalnya kita di profesional kemudian kita S2, kita menang di pengalaman, sehingga ketika kita pensiun itu ada jalur-jalur akademis yang kita bisa geluti. Karena sekarang ini di beberapa perguruan tinggi atau perguruan tinggi baik negeri maupun swasta memang ada beberapa kebutuhan yang memang membutuhkan dosen profesional. Jadi dia tidak murni akademis tapi praktisi yang memang tapi dengan kualifikasi akademis yang minimal S2, sehingga memenuhi kriteria untuk menjadi dosen. Nah, ini jalur yang mungkin bisa ditempuh oleh para praktisi ya, sehingga ini bisa jadi batu profesi selanjutnya ketika tidak berkecimpung di dunia profesional lagi. Mengapa? Karena swasta itu memang dituntut untuk kreativitas yang lebih tinggi daripada sektor ASN atau pegawai negeri ya. Walaupun sekarang mungkin tidak jauh berbeda, tapi persaingan itu akan semakin lebar ketika kita di sektor swasta. Jadi kita dibutuhkan terus belajar, sehingga pengetahuan itu tidak tertinggal dari beberapa pesaing atau semacam tingkat persaingan. Kita akan bisa menjawab tantangan-tantangan yang terutama ketika kita keluar atau kita tidak lagi di profesional, sehingga kita ada rencana-rencana yang bisa kita masukkan atau kita masuki di sektor-sektor mana kita bisa aktif setelah kita di umur 50 tahun atau 55 tahun atau 60 tahun, sehingga kita tetap bisa survive di dunia kerja. Itu saja mungkin yang bisa saya katakan mengenai pentingnya jalur pendidikan S2, terutama bagi ilmu-ilmu sosial, karena ilmu sosial mempunyai karakteristik yang berbeda dibanding ilmu-ilmu terapan, misalnya ilmu teknik atau ilmu teknis yang sifatnya terapan, misalnya arsitektur atau kedokteran, farmasi, atau yang sifatnya lebih vokasi, lebih bisa menjawab atau praktis. Mereka mungkin tidak terlalu mendesak untuk melanjutkan studi karena mereka S1 pun sudah bisa diterapkan. Tapi kalau ilmu sosial yang memang basisnya adalah kata-kata maupun komunikasi dan penelitian, itu kalau hanya lulusan S1 tidak banyak berkembang, terutama untuk jalur-jalur swasta. Jadi seandainya memungkinkan, kalau kita punya background ilmu sosial atau kuliah di ilmu sosial, melanjutkanlah ke jenjang S2, karena kita memang membutuhkan itu sebagai pelengkap dari ilmu-ilmu sosial yang kita miliki, sehingga
kita akan bisa melengkapi terus berkembang dengan perkembangan zaman, sehingga kita tetap relevan dengan perkembangan zaman. Gitu aja mungkin dari saya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa share, like, and comment dari channel saya, Kang Arjo Arek Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.